Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang analisis dan desain sistem, kali ini saya akan membahas tentang contoh sequence diagram. Nah, sequence diagram ini videonya agak panjang ya, jadi saya bagi menjadi beberapa bagian. Silakan ditonton bagian-bagian sebelumnya dari sebelum contoh dari sequence diagram ini. Kalau memang kalian belum menontonnya ya, linknya dari video-video tersebut semuanya sudah ada di description box di bawah. Oke, sekarang ayo kita ke materi tentang contoh sequence diagram. Oke, saya sekarang akan membahas tentang contoh sequence diagram. Nah, sebelum ke contoh, saya ingin sharing dulu tentang bagaimana caranya saya biasanya membuat sequence diagram. Nah, ini berdasarkan saya sendiri ya. Jika kalian ingin meniru, silakan. Kalau punya langkah-langkah yang lain yang lebih gampang, silakan digunakan ya. Pertama, saya akan set konteks dari sequence diagram. Nah, sequence diagramnya ini dari proses yang mana, activity-nya yang mana, terus use case-nya yang mana. Nah, itu dulu akan saya runut terlebih dahulu. Setelah itu baru saya ke langkah selanjutnya. Objek apa saja yang berpartisipasi di dalam proses tersebut ya. Aktornya siapa, objeknya siapa, kelasnya siapa. Itu yang akan saya identifikasi. Nah, seperti ini ya. Ini aktornya, terus objek-objeknya apa saja. Nah, setelah itu saya akan set lifeline untuk setiap objek. Yang ini ya. Oke, setelah itu saya akan mencari tata letak dari message dari atas ke bawah berdasarkan urutan di mana dikirimkan. Nah, biasanya saya akan meletakkan objek yang dikirimkan pesan pertama itu lebih dekat dengan aktornya, seperti ini. Atau objek yang sering berinteraksi dengan aktor akan saya taruh di dekat aktor. Biasanya yang paling dekat ini adalah user interface ya, atau boundary. Jadi seperti itu. Nah, sekarang tata letak message dari atas ke bawah. Nah, message pertama yang dikirimkan adalah ini, message keduanya adalah ini, dan seterusnya seperti ini ya, sampai ke message yang terakhir. Yang ini sudah. Setelah itu saya akan tambahkan execution occurrence di sini. Execution occurrence atau activation itu kapan dia objek tersebut aktif. Nah, misalnya aktornya di sini dia mengirim pesan di sini dan masih berinteraksi sampai di bawah, berarti activation occurrence-nya dari atas sampai bawah. Nah, kita lihat objek yang pertama di sini, dia hanya aktif saat menerima pesan ini dan mengirim pesan satunya, berarti execution-nya segitu saja. Setelah itu objek yang selanjutnya juga sedikit ya, segitu, dan objek yang terakhir juga sedikit. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah menambahkan execution occurrence, kalian bisa validasi sequence diagram dan juga cek misalnya ada loop atau ada option dan sebagainya. Itu bisa kalian tambahkan bingkainya ya di sana. Oke, nah seperti itu kira-kira yang saya lakukan untuk membuat sequence diagram. Selanjutnya ada beberapa aturan umum dari sequence diagram yang kalian perlu perhatikan sebelum kalian membangun sequence diagram kalian. Di sini contohnya memakai simbol-simbol ini ya. Kalau kalian lupa apa artinya, silakan kembali lagi ke video pertama tentang sequence diagram. Nah, yang ini adalah boundary, yang ini adalah proses, yang ini adalah entity. Ya, boundary ini seperti form, bisa seperti form, proses ini adalah proses, dan entity ini bisa seperti database atau basis data ya. Oke, kita lihat yang benar dulu ya. Dari aktor bisa berinteraksi dengan boundary, bisa, betul kan? Kita bisa berinteraksi dengan user interface ya. Selanjutnya di sini ada boundary atau form bisa berinteraksi dengan proses, betul ya?
Setelah itu proses dengan proses, ya bisa, betul. Proses dengan entity atau database, ya betul. Oke, kita perhatikan yang salah sekarang. Yang tidak boleh adalah di sini yang pertama, user langsung berhubungan dengan proses. Nah, di sana tidak bisa karena di sini perlu adanya boundary dulu. Jadi dari user mengirimkan pesan ke boundary dulu, dari boundary baru mengirimkan pesan ke proses. Aktor juga tidak bisa langsung berinteraksi dengan entitas atau misalnya tabel database, tidak bisa ya, karena di sini perlu boundary dulu. Setelah dari boundary perlu proses, setelah itu baru bisa mengakses ke entity atau tabel database. Yang selanjutnya di sini boundary tidak bisa berinteraksi langsung dengan boundary. Kenapa? Karena harus ada proses dulu di tengahnya ya. Form ini mengirimkan pesan ke proses dulu, dari proses baru disampaikan ke form yang selanjutnya. Selain itu, boundary tidak bisa langsung berinteraksi dengan entity atau database ya. Di sini tetap harus ada proses terlebih dahulu, dari boundary ke proses dulu, dari proses baru ke entity. Dan ini entity tidak bisa langsung berinteraksi dengan entity, tidak bisa. Di sini harus ada proses terlebih dahulu ya. Bisa ada proses, bisa ada boundary dan proses, atau bisa ada aktor juga, boundary dan proses juga, baru bisa database berinteraksi antara database yang lainnya ya. Oke, selanjutnya, nah sekarang kita ke contoh ya. Saya ke use case diagram dulu. Nah di sini misalnya ada satu use case diagram dengan 5 use case yang ada di dalamnya. Oke, mungkin sudah ada di video saya sebelumnya tentang activity diagram. Satu activity diagram itu menceritakan satu proses, dan satu use case itu menceritakan satu proses. Jadi tiap satu use case itu nanti akan berubah menjadi satu activity diagram. Nah, sama juga dengan sequence diagram. Satu sequence diagram itu juga menceritakan satu proses saja. Jadi sama ya, satu use case ini berarti nanti akan menjadi satu activity diagram dan satu sequence diagram. Nah, coba kita perhatikan use case yang di sini. Create new online library account. Ini akan saya contohkan untuk menjadi satu sequence diagram. Nah, kita lihat di sini bagaimana sequence diagramnya. Ada beberapa objek di sini, admin dan librarian. Kalian ingat lagi, ini adalah nama objeknya dan ini adalah nama kelasnya ya. Dipisahkan dengan titik 2. Kalau yang ini berarti hanya kelasnya saja yang didefinisikan ya, objeknya tidak didefinisikan. Ini ada nama objek dan nama kelas, dan ini ada nama objek dan nama kelasnya juga. Oke, untuk create a new library account, pertama dari objek admin librarian mengirim pesan ke objek dari kelas library management system ya. Di sini langsung seperti ini. Untuk penulisan pesan di sini kemungkinan disamakan dengan cara menulis metodenya ya. Metode dari create new library account. Sebenarnya ini hanya teknikal saja ya. Kalau misalnya kalian menulis yang sesuai dengan metode yang ada, berarti nanti nggak bingung ya saat akan memprogram, yang ini pakai metode apa ya, yang ini pakai metode apa. Nah, nggak bingung seperti itu. Tapi boleh juga kalian memakai kata-kata di sini ya. Ada beberapa contoh activity diagram yang saya lihat memakai kata-kata seperti di data flow diagram itu ya. Jadi pesannya berupa kata-kata. Kalau misalnya metode seperti ini, kalian bisa memberikan variabel apa yang bisa diisikan pada metode tersebut. Nah, tentunya kalau kalian menggunakan style metode seperti ini, akan lebih bisa dimengerti dan lebih lengkap nantinya sequence diagramnya. Oke.
Nah, sekarang ini message pertama adalah create new library account, message yang kedua adalah select account type, ya. Message yang ketiga adalah enter user details. Nah, dari enter user details ini semuanya ditangani atau diterima oleh objek dari kelas library management system. Dari sini, dari user details itu baru objek ini perlu mengecek user details ke kelas yang lain, yaitu kelas user credential database. Oke, sudah dicek. Kalau sudah, ini baru muncul untuk pesan ke diri sendiri, ya, create new library user account. Ini dari kelas dari objek dari kelas library management system ke dirinya sendiri untuk create user account. Setelah itu ke dirinya sendiri lagi untuk email details library user account. Nah, biasanya kalau pesan yang ke diri sendiri seperti ini, ada yang menambah activation occurrence seperti ini ditumpuk, ada juga yang tidak, ya. Ada yang menambah seperti ini, ada juga yang tidak. Yang terakhir dari objek dari library management system itu akan mengirimkan pesan send email ke email sistemnya. Terus di sini return message-nya hanya satu, ya. Di sini hanya satu, di terakhir saja. Nah, kita lihat di sini semua tanda panahnya ini adalah synchronous message sebenarnya, ya. Tanda panahnya tertutup. Sebenarnya ini adalah synchronous message. Seharusnya ada message balikannya karena dia menunggu message balikan. Nah, seperti itu, ya. Tapi biasanya tidak semua message kembaliannya itu ditulis pada sequence diagram. Banyak dan beragam pertimbangannya, kemungkinan untuk biar sequence diagramnya terlihat lebih sederhana, jadi nggak terlalu banyak tanda panah, atau supaya sequence diagramnya lebih ringkas, jadi kalau misalnya banyak tanda panahnya kan juga lebih panjang jadinya, ya. Mungkin tidak cukup di satu lembar kertas atau tidak cukup di satu layar. Nah, seperti itu jadinya banyak pertimbangan kenapa return message-nya tidak ditampilkan. Kalau memang perlu return message itu ditampilkan, silakan ditampilkan return message-nya, ya. Oke, selanjutnya, nah ini dia contoh yang saya potong, ya, saya crop di video yang sebelumnya. Ini adalah bagian lengkapnya. Nah, di sini kalian bisa pause dulu videonya dan kalian bisa cari kekurangan dari sequence diagram ini. Apa aja sih yang kurang? Oke, yang pertama di sini nggak ada tanda titik 2 terus nama kelas, ya. Apakah ini nama kelas, apakah ini nama objek, itu juga nggak jelas juga, ya. Setelah itu tidak ada lifeline, ya. Lifeline harusnya garisnya putus-putus, ini malah garisnya lurus. Terus tidak ada activation occurrence-nya juga, ya. Oke, itu yang sekilas saya lihat. Kalau ada yang lain yang ingin menambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar, ya. Di sini menceritakan user ini bisa belanja di online store. Setelah itu bisa memilih gift wrapping atau tidak. Setelah itu bisa membayar dengan card atau dengan transfer, ya. Oke. Di sini untuk menunjukkan perbedaan option dan alternatif. Kalau option itu pilihannya biasanya hanya 2, ya dan tidak. Kalau alternatif ini strukturnya mirip if, else, atau if then else, ya. Dia bisa lebih dari 2. Nah, sekarang usernya akan berbelanja di online store, membeli sesuatu. Setelah itu dia akan dapat option apakah ditambah bungkus kado atau tidak, gitu, ya. Kalau iya, berarti dia akan masuk ke sini untuk memilih gift wrappingnya. Kalau enggak, dia langsung ke alternatif di sini. Alternatif di sini kita lihat kondisinya dulu, ya. Apakah dia payment with card atau payment with transfer. Dalam alternatif ini, kalau kalian ingin memisahkan antara pilihan 1 dengan pilihan 2, silakan dipisahkan dengan garis putus-putus di tengah seperti ini. Kalau pilihannya lebih dari 2, di sini bisa ditambah lagi garis
putus-putus ya. Oke, berarti di sini kalau dia masuk ke choice yang pertama dengan membayar dengan kartu kredit, berarti kita harus enter card detail, setelah itu membayar dengan kartu kredit. Kalau dengan transfer dari purchase di sini kita langsung diminta information for transfer di sini, terus langsung pay with transfer dan berhubungan dengan bank. Kalau yang card tadi kita berhubungan dengan payment gateway-nya ya. Oke, satu lagi, ini juga yang saya potong di video yang sebelumnya. Di sini menunjukkan loop. Loop di sini adalah interaksi antara kasir dan sistem kasir ya. Saat kasirnya memasukkan item, identitas item barang yang kita beli itu kan dilakukan berkali-kali, berulang-ulang sesuai dengan jumlah item yang kita beli ya. Misalnya kita beli 5 barang, kegiatan tersebut akan diulang sebanyak 5 kali. Nah, ini loopnya tidak ada batasannya ya, karena memang sesuai dengan jumlah barang yang kita beli. Jadi enter item ini akan diulang sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, setelah kita input, kita akan mendapatkan feedback berupa description dan price ya, tercantum di layar komputer kasirnya. Setelah itu, kalau sudah semuanya, kasirnya akan end sale di sini. Setelah end sale akan muncul total include pajaknya. Setelah itu make payment, dan yang terakhir kita terima adalah nota. Oke. Satu lagi. Nah, ini bisa kalian pause dulu. Kalau kalian ingin membaca main scenario-nya di sini, silahkan di pause dulu. Nah, ini berasal dari use case search book ya. Di sini ada aktor yang berupa customer, terus ada objek dari kelas search page, objek dari kelas search result page, objek dari kelas katalog, dan objek dari kelas search result ya. Di sini ada alternatif ya, pilihan 1 dan pilihan 2. Ini adalah contoh dari activity diagram mencari buku berdasarkan nama pengarangnya. Kita akan include author dulu. Setelah itu akan divalidasi search kita oleh search page. Setelah itu ada alternatif ya, kalau nama author yang dimasukkan berarti message search by author ini akan dikirimkan ke katalog. Setelah itu dari katalog akan mengirimkan pesan create ke search result, dan dari search result akan membawa pesan kembali berupa mengirim pesan kembali berupa display ya ke search result page. Kalau misalnya yang dimasukkan bukan nama author, berarti langsung pesan ke diri sendiri ya, display error message. Nah, itu kira-kira contoh dari activity contoh dari sequence diagram yang bisa saya berikan ke kalian. Semoga bisa menambah variasi dari sequence diagram yang pernah kalian pelajari sebelumnya ya. Oke, bagaimana materi tentang sequence diagram secara keseluruhan? Jadi yang sudah saya sampaikan ada bagaimana simbol dan juga pengertian sequence diagram, tipe-tipe pesan, juga ada sequence fragment, dan yang terakhir kali ini saya menyampaikan tentang contoh sequence diagram. Semoga bisa memenuhi kebutuhan kalian semua tentang apa yang ingin kalian ketahui tentang sequence diagram. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang class diagram. Tunggu video saya selanjutnya ya.